Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Sungguh kita bersukacita, bersyukur karena kita boleh bertemu kembali bersama dengan kami dari studio East Java Conference Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Pemirsa, kita telah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan judul Mengajar para murid bagian pertama. Bersama dengan saya, para sahabat-sahabat saya yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang diberkati. Dan pada saat ini nanti kedua hamba Tuhan ini akan menjadi panelis kita. Namun sebelum saya memperkenalkan atau mereka memperkenalkan diri mereka, kita akan memulai di dalam doa. Dan doa buka saya minta hamba Tuhan Pendeta Muda Michael Manawan. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat pagi. Mari kita satukan hati kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas pagi yang indah. Pada hari ini kami boleh menikmati sukacita, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pada hari ini Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan dan mempelajari akan pelajaran firman Tuhan. Berkati para panelis, Pendeta Muda Samuel Timbuleng dan Pendeta Daniel Siswanto. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati kami semua. Biarlah firman yang kami sampaikan itu semua berasal daripada-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Manawan. Baik, sekali lagi bersama dengan saya ada dua sahabat saya, pendeta muda yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu saya memperkenalkan mereka, namun biarlah mereka akan memperkenalkan diri mereka. Mereka sekarang melayani di mana, siapa namanya dan seterusnya. Kami berikan waktu untuk yang pertama Pendeta Michael Manawan. Boleh disapa pemirsa yang di rumah. Baik, shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini nama saya Pendeta Muda Michael Joshua Manawan, melayani di Gereja Masai Advent Hari ke-7 Jemaat Turen di Malang. Terima kasih Pendeta Michael. Berikutnya Pendeta Muda Samuel Timbuleng. Silakan Pak Pendeta untuk menyapa dan memperkenalkan diri. Terima kasih Pendeta Daniel. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Samuel Timbuleng. Saat ini saya melayani di Jemaat Sukun dan juga KTB Wagir yang ada di Kota Malang. Terima kasih Pendeta. Baik, pemirsa, judul pelajaran kita pada saat ini adalah mengajar para murid bagian pertama. Dan ayat inti atau ayat hafalan kita terdapat di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan. Markus pasal 8 ayat 34. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, 'Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.'" Pemirsa, pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Allah yang merupakan topik dominan dalam kitab Markus. Yesus mengatakan bahwa dia mewakili kerajaan Allah. Juru selamat telah datang untuk memulihkan umatnya ke dalam kerajaan ini. Oleh karena itu segala sesuatu dalam agenda duniawinya diorientasikan untuk memfasilitasi pemenuhan rencana penebusan Allah. Tidak ada seorang pun dapat menggoyahkan Kristus dari misinya. Dengan dedikasi sepenuh hati, dia mengabdikan dirinya sepenuhnya pada hal itu. Sebagai penegasan atas pekerjaan Yesus di bumi, Bapa pada peristiwa transfigurasi atau perubahan rupa mengumumkan sekali lagi keberadaan Yesus sebagai anak Allah dan menghimbau para pengikutnya untuk menuruti anaknya.
Ada 2 tema utama pelajaran kita saat ini. Yang pertama, prioritas misi Yesus dalam hubungannya dengan rencana penebusan Allah. Dan yang kedua, kemuliaan kerajaan Allah seperti yang dinyatakan dalam Markus 9 ayat 1 dan seperti yang digambarkan khususnya dalam peristiwa transfigurasi Yesus. Nah, di bagian yang pertama, Pendeta Muda Samuel Timbuleng akan membahas, akan meringkaskan bagi kita semuanya pelajaran di hari Minggu sampai dengan Selasa. Kami berikan kesempatan ini kepada Pendeta Samuel Timbuleng. Baik, terima kasih Pendeta Daniel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melanjutkan akan pelajaran sekolah sahabat kita yang begitu baik. Mari kita coba imajinasikan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dan diikuti oleh banyak orang. Di dalam perjalanannya, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida, di situ banyak orang yang ngikutin Yesus dan ada orang-orang, sekelompok orang yang datang kepada Yesus untuk membawa seorang yang buta. Menariknya, cerita ini hanya dicatat dalam buku Markus dari keempat Injil. Kenapa cerita ini di spotlight oleh penulis sekolah sahabat kita di triwulan ini? Ada cerita menarik. Biasanya kalau Yesus mau melakukan suatu mujizat, yang dilakukan Yesus itu adalah terlihat sederhana, tetapi hasilnya itu luar biasa. Tetapi kenapa pada saat Yesus bertemu dengan orang dan orang-orang banyak ini bawa seorang yang buta, yang Yesus lakukan cukup berbeda dengan mujizat-mujizat penyembuhan lainnya. Ceritanya adalah orang buta ini dibawa sama beberapa orang. Terus orang-orang ini memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan orang buta ini. Ada hal menarik yang Yesus lakukan atau tindakan yang Yesus lakukan terhadap orang buta ini. Yang Yesus lakukan adalah Yesus menggandeng tangan pria tersebut dan dia menggiringnya keluar dari tempat atau perkampungan di situ. Dan yang lebih menariknya lagi, Yesus memberikan ludah ya kepada orang ini, terlebih khusus di matanya. Dan ini menjadikan sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa Yesus harus melakukan hal-hal ini? Komentar dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah bahwa ini ketika Yesus memegang tangannya, ketika Yesus menggandeng sendiri orang yang buta ini, adalah sebuah pekabaran kepada kita bahwa Yesus itu adalah kasih. Yesus menolong orang itu secara pribadi, dan ini menunjukkan rasa simpati Yesus terhadap orang ini. Kenapa? Karena orang ini buta, dia harus dituntun. Dan yang tuntun orang buta ini langsung Yesus sendiri. Lanjut lagi, kenapa? Habis itu Yesus tanya, apakah kamu sudah melihat? Dia bilang, sudah lihat, tapi masih belum, karena dia bilang di ayat 24, aku melihat orang, tapi aku melihat mereka seperti pohon, katanya, seperti pohon yang bergerak atau berjalan. Dan menariknya, yang Yesus lakukan di situ adalah ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya. Ada latar belakang menarik kenapa Yesus harus melakukan ini, dan ini disaksikan oleh orang banyak. Peristiwa atau background dari hal yang Yesus lakukan adalah pada saat itu orang-orang itu sering melihat mujizat-mujizat, dan itu adalah mujizat-mujizat palsu. Dan caranya itu Yesus memperlihatkan bagaimana cara mereka atau orang-orang itu melakukan mujizat-mujizat palsu. Caranya aneh-aneh. Dikasih ludah lah, pokoknya aneh-aneh. Nah, Yesus lakukan itu, ketika Yesus lakukan itu, orang itu melihatnya belum sempurna. Lalu Yesus lakukan apa? Yesus letakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh melihat dengan sempurna. Kenapa harus 2 kali?
Yang pertama adalah cara Yesus kasih tahu kepada orang banyak pada saat itu bahwa cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu adalah cara-cara palsu. Itu adalah mujizat-mujizat palsu, nggak sempurna. Ketika Yesus melakukan atau menumpangkan tangan yang kedua kali, orang ini melihat dengan sempurna, dia sembuh, dan ini adalah memberikan sebuah informasi penting kepada orang banyak. Satu, kesembuhan datang dari Tuhan. Yang kedua, kuasa itu adalah kuasa dari surga. Bukan mujizat-mujizat palsu yang sering mereka lihat. Karena Yesus, beberapa pelajaran sekolah sahabat kita sebelumnya memberikan kita sebuah informasi bahwa Yesus seringkali menggunakan cara-cara mereka agar mereka percaya sama kuasa Yesus. Dan cara-cara itu dipatahkan langsung sama Yesus bahwa tidak ada cara lain selain kuasanya Tuhan. Peristiwa itu berlalu, Yesus bersama dengan murid-muridnya lanjut lagi dalam perjalanannya, sehingga terjadilah cerita-cerita. Yesus mendengar cerita-cerita orang, dan bukannya Yesus kepo, tapi secara pribadi saya melihat Yesus itu mau melihat feedback atau respon atau pengetahuan bukan hanya dari murid-muridnya, tapi dari orang banyak. Kenapa? Di dalam Markus 8 ayat 27, firman Tuhan berkata, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu murid-murid jawab, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Itu informasi yang murid-murid dapat dari orang banyak. Terus ayat 29, ia bertanya kepada mereka, ini sekarang ke murid-murid, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Respon cepat dari Petrus seringkali kalau orang ditanya itu kan harus berpikir dulu, harus direnungkan dulu. Tetapi Petrus pada saat itu dia langsung cepat merespon akan pertanyaan Yesus. Dia bilang, engkau adalah Mesias. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Mesias ini adalah gelar yang diberikan langsung oleh Allah. Mesias bagi mereka, murid-murid sebagian dan juga orang banyak yang ikutin Yesus pada saat itu adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk melepaskan mereka dari beban, dari burdennya mereka, dari kesulitan-kesulitan ekonomi, sosial, penyakit. Dan yang mereka lihat Yesus sebagai Mesias adalah Yesus akan melepaskan mereka pada saat itu dari tekanan-tekanan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Artinya apa? Di dalam cerita ini, mereka masih belum bisa melihat Yesus sebagai Mesias 100%. Masih ada harapan-harapan mereka secara duniawi agar mereka itu terlepas dari beban, penderitaan. Oleh sebab itu, ada satu komentar di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu, menarik, dikatakan, mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia adalah Mesias? Tampaknya berlawanan dengan intuisi kepada pendirian kerajaan Allah. Bagaimanapun, pada zaman Yesus, Mesias mempunyai nuansa politis penggulingan pemerintahan Romawi. Yesus tidak datang untuk menjadi Mesias yang seperti itu. Jadi, panggilannya adalah untuk berdiam diri mengenai identitasnya. Lihat, Yesus dipandang sebagai orang yang akan menggulingkan politik pada saat itu. Orang-orang yang tertekan ini, orang-orang yang ngikutin Yesus pada saat itu berharap agar Yesus itu menyelamatkan mereka dari hal-hal seperti itu. Itulah sebabnya cerita itu dilanjut tentang Yesus mengulang akan panggilannya. Pelajaran sekolah sahabat kita memberikan kita sebuah informasi. Setelah mereka tahu Yesus itu adalah Mesias, ya, selanjutnya apa? Apa yang selanjutnya terjadi? Ayat inti tadi sudah dibaca dalam Markus 8 ayat 34. Firman Tuhan berkata,
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, jadi bukan hanya orang banyak, tapi Yesus juga panggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mereka kehilangan arti sebenarnya, mereka kehilangan pandangan tentang Mesias yang sesungguhnya. Mereka pikir ketika mereka ikut Yesus, semua penderitaan akan berubah dan menjadi sebuah kebahagiaan. Betul. Tetapi apakah seperti itu yang Yesus maksud ketika mengikuti Yesus? Menarik ayat inti kita, jika kita lihat lebih detail, di dalam bahasa Inggris, bahkan dalam terjemahan aslinya, ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, setiap orang yang desire, setiap orang yang rindu. Jadi ini bukan paksaan. Yesus nggak paksa setiap orang harus ikut aku. Tetapi Yesus memberikan sebuah pilihan, kalau ikut, kalau mau ikut, kalau rindu ikut, baru Yesus bilang apa? Ia harus menyangkal dirinya. Jadi perintah ini ada di tengah-tengah, bukan di awal. Kalau di awal kan berarti setiap orang yang harus, tapi enggak. Yesus bilang setiap orang yang rindu, setiap orang yang mau. Nah, kalau sudah rindu, kalau sudah mau, tidak seenaknya aja ikut Yesus. Harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya, baru ikut Yesus. Ikut Yesusnya di fase terakhir, bukan di awal. Kenapa? Karena banyak orang yang mau ikut Yesus cuma mau senangnya aja, mau ikut Yesus cuma supaya dikasih makan, cerita sebelumnya, mau ikut Yesus supaya dapat mujizat aja. Ikut Yesus itu apa? Bukan paksaan, itu panggilan pribadi, itu kerinduan secara pribadi, dan kalau ikut Yesus harus siap. Katanya langsung berbeda, harus siap menyangkal diri, memikul salib, baru ikut Yesus. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Karena Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa akhir dari perjalanan Yesus adalah penyaliban. Belum selesai ya. Kenapa? Karena ketika Yesus panggil murid-muridnya pertama, pelajaran kita di pelajaran pertama dan pelajaran kedua soal sahabat ini, Yesus hanya bilang, mari ikut, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Yesus nggak bilang akan ada penderitaan. Yesus nggak bilang kalau ikut aku nanti ada kematian, ada pembunuhan. Tidak. Tetapi yang Yesus sampaikan adalah, ikut aku, kalian akan dijadikan penjala manusia. Perlahan-lahan Yesus kasih tahu kalau ikut Yesus itu seperti apa. Firman Tuhan dalam Markus 8 ayat 31 berkata, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Lihat, ikut Yesus itu banyak penolakan, ikut Yesus itu banyak penderitaan, bahkan dibunuh. Apakah itu hal yang menyenangkan? Kalau Yesus kasih tahu itu di awal, nggak mungkin banyak orang yang mau ikut Yesus. Tapi pekabarannya nggak selesai sampai situ. Lalu dibunuh, dan ini pekabaran yang paling penting. Bangkit sesudah 3 hari. Artinya apa? Ada kebangkitan. Karena seringkali kita dengar pekabaran Yesus sudah mati bagi kita, Yesus sudah mati bagi kita. Itu pekabaran yang belum sempurna. Pekabaran yang sempurna adalah Yesus sudah mati bagi kita dan Yesus bangkit bagi kita. Akhirnya orang stres ikuti Yesus karena yang didengar adalah penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan, tanpa melihat pada akhirnya bukanlah kematian, tetapi Yesus bangkit. Artinya apa? Yesus sebagai Tuhan, Yesus anak manusia, telah menang atas dosa, telah menang atas maut. Mungkin akan ada penderitaan ketika ikut Yesus. Mungkin akan ada badai, pelajaran lalu. Akan ada angin topan. Tetapi pastikan kita sampai akhir. Kenapa? Karena kalau kita sampai akhir, ada kemenangan. Oleh sebab itu, secara pribadi ada pengalaman-pengalaman ketika saya melayani. Ada orang suka pakai kalung, salib. Terus ada orang suka pakai tato gambar wajah Yesus. Bahkan ada orang yang tato di tubuhnya
doa Bapa kami. Apakah itu pikul salib? Apakah itu ikut Yesus? Pikul salib di sini adalah terima salib, pikul salib ini adalah sebuah informasi kepada kita bahwa ada ketaatan di situ, ada kesetiaan di situ. Nggak berarti orang yang suka pakai sarung salib menjadi orang yang taat, orang yang tato-tato rohani menjadi orang yang taat, bukan. Tetapi ini adalah ketaatan pribadi, simbol pribadi yang sungguh-sungguh yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah harga dari ikut Yesus. Itulah harga dari pemuritan. Mungkin selama kita sebelum ikut Yesus, banyak orang kan bilang, sebelum ikut Yesus hidup saya baik-baik aja, bahagia-bahagia aja. Tapi ketika saya terima Yesus, kenapa hidup saya jadi susah? Karena kita cuma lihat susahnya doang. Karena kita cuma lihat yang derita-deritanya aja. Kita nggak lihat bahwa Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah menang atas kematian. Itulah sebabnya di dalam perjalanannya Yesus, ya, di dalam Markus 9, Yesus memberikan kita sebuah informasi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita lebih khusus, bahwa ketika Yesus ada di gunung, dia berubah, ya, kemuliaan Allah menyelimutinya. Dan menariknya, ketika murid-murid, sebagian murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes ikut dengan dia, mereka melihat bahwa Yesus bisa bercakap, Yesus bertemu, ya, dengan Elia dan juga Musa. Wah, menarik ya, mereka menyaksikan sebuah pertemuan surga yang ada di gunung itu. Nah, menariknya, ketika Yesus selesai dari itu semua, kita lanjut saja karena waktu, Yesus bilang jangan kasih tahu dulu peristiwa ini, ya, karena belum saatnya. Jangan kasih tahu dulu. Sampai sini, kenapa saya mau tekankan ini? Seringkali kita terlalu semangat dalam pelayanan, seringkali kita terlalu semangat memberitakan tentang Injil, sampai kita lupa bahwa ada situasi-situasi di mana itu belum saatnya pekabaran di situ. Kenapa? Karena ada pengalaman ketika kami melayani di suatu tempat, semangat sekali menginjil, semangat sekali memberitakan tentang Yesus. Akhirnya apa? Di tempat itu, di kampung itu terjadi perang saudara. Kenapa? Karena Injil itu dipandang menjadi satu hal yang mengerikan bagi beberapa orang. Akhirnya karena tidak tepat waktunya, tidak tepat tempatnya, akhirnya Injil menjadi kabar buruk bagi orang banyak, yang harusnya Injil itu adalah kabar baik. Itulah sebabnya ada waktu-waktu, ada tempat sendiri untuk di mana pekabaran itu disampaikan. Lalu singkat cerita, Yesus turun dari gunung dan Yesus bertemu dengan seorang anak yang bisu, atau dikatakan seorang yang kerasukan, ya. Menariknya, ketika murid-murid di bawah melihat situasi tersebut, ada hal yang menarik. Yesus secara detail tanya sebenarnya apa yang terjadi, sebenarnya ini kenapa. Di dalam Markus 9 ayat 20, Yesus tanya kepada ayah itu, sudah berapa lama ia mengalaminya? Terus ayah itu jawab, sejak kecil. Jadi Yesus bertanya bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Lalu ada hal menarik. Orang tua atau ayah itu bilang, tolonglah kami dan kasihlah kami, dan jika engkau mampu. Percaya, ini orang tua ini atau ayah ini ada di antara percaya dan nggak percaya. Jika engkau mampu. Terus Yesus bilang apa? Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Singkat cerita, anak itu sembuh. Sesuai yang kasih dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya Tuhan, ada situasi-situasi di mana kita percaya Tuhan, ada juga situasi kita nggak percaya Tuhan. Setelah kita melihat perjalanan Yesus bisa menyembuhkan, kasih makan, memberikan mujizat, bahkan Yesus ada pertemuan surga pada saat itu. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya sama Yesus? Apakah kita benar-benar percaya sama Yesus dalam segala situasi kehidupan kita? Pelajaran sekolah sahabat ini memberikan kita sebuah
pengingat bahwa kita harus percaya Yesus 100%. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Pendeta. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Samuel. Sangat luar biasa. Kisah di mana Yesus menjalani misinya dan di mana banyak orang menangkap misinya. Tentu saja ada halangan-halangan, hambatan-hambatan, dan pertanyaan besar dari penerima itu adalah siapakah gerangan ini atau siapakah Yesus ini. Baik, mari kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya di hari Rabu dan juga hari Kamis sampai dengan Jumat yang akan diringkaskan oleh sahabat saya, Pendeta Muda Michael Manawan. Kami persilahkan, Pendeta. Dan pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat akan pelajaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh sahabat saya juga, Pendeta Muda Samuel Timbuleng tadi, bagaimana pelajaran ketujuh ini dengan judul mengajar para murid. Ya, kenapa kita perlu mengajar para murid? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Muda Samuel bahwa ketika kita mengajar para murid, ada banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Ya, sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, pasti banyak yang pro dan juga yang kontra. Ada yang terima, ada yang tidak terima. Nah, inilah yang kita hadapi. Ya. Yesus sendiri pun ketika dia mengajar, ada orang yang tidak suka dengan itu. Makanya kita sebagai umat-umat Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan sendiri, ya, kita adalah murid. Itu makanya kita perlu memuridkan orang lain. Murid yang memuridkan para murid. Dan di pelajaran hari Rabu, bagi pemirsa dan kita semua yang menyaksikan akan tayangan ini, boleh kita buka di dalam yang mempunyai Alkitab, boleh kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-50. Ya. Jadi di pelajaran hari Rabu dan hari Kamis ini berfokus di Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-50. Markus pasal 9 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32 dengan perikop pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Murid-murid tidak mengerti perkataan tersebut, namun segan untuk menanyakan kepadanya. Kalau kita melihat di dalam prediksi yang pertama, bahwa Yesus merujuk kepada orang-orang yang akan menolak dan membunuhnya. Ya, dia katakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Ketika kita mengajar orang di luar sana, ada banyak respon-respon yang kita akan hadapi. Bahkan Yesus pun, ya, dia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Adalah ciptaan. Yang mengajar mereka pada saat itu adalah pencipta. Tetapi sebagai umat, sebagai berdosa, terkadang karena sudah dikeraskan hati mereka, sehingga anak manusia pun, yaitu Yesus sendiri, diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, dia akan bangkit. Tadi Pastor Samuel Timbuleng sudah menyampaikan bahwa di balik kematian ada kebangkitan. Dan ini yang menarik.
Banyak orang berpikir setelah mati kemudian tidak ada lagi kebangkitan. Tetapi pelajaran ini mengatakan bahwa di Markus pasal 9 ayat yang ke-31 dia katakan, 3 hari setelah Yesus dibunuh, ia akan bangkit. Ya, menjadi suatu hal yang menarik dan menjadi pengharapan bagi kita bahwa ketika kita nanti akan menerima kematian, kita juga akan dibangkitkan. Suatu hal yang luar biasa daripada pelajaran ini, dalam prediksi yang kedua, Yesus merujuk kepada fakta bahwa dia akan dikhianati. Pengkhianat itu tidak disebutkan siapa orangnya, tetapi kita sudah mengetahui. Sekali lagi, Tuhan merujuk pada saat dia akan dibunuh dan kemudian bangkit setelah 3 hari. Tetapi para muridnya, mereka tidak mengerti perkataan tersebut. Dalam buku pelajaran sekolah Sabat dikatakan, namun para murid tampaknya kurang tertarik dengan rincian prediksi ini ketimbang pada waktu itu disebutkan pertama kali berita yang tidak diinginkan tidak mengundang diskusi. Ya, kalau kita melihat bahwa Yesus pada saat itu dan bersama murid-muridnya mereka berangkat dari situ dan melewati Galilea. Nah, di ayat yang ke-33 Yesus tiba bersama dengan murid-muridnya di Kapernaum. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka sudah tiba di rumah. Dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para pemirsa yang menyaksikan akan tayangan ini. Yesus berada di utara Danau Galilea, dekat Kaisarea Filipi. Dalam Markus 9 ayat 30, dia melewati Galilea. Dan dalam Markus 9 ayat 33, dia memasuki Kapernaum. Karenanya kalau kita melihat tidak sulit memvisualisasikan perjalanannya dari utara ke selatan. Bagaimanapun dia memasuki Kapernaum sendirian, sementara ke-12 muridnya bertinggal di belakang. Di rumah itu, dalam buku pelajaran sekolah Sabat dikatakan, dia mencari tahu tentang diskusi mereka di jalan. Tetapi tidak ada seorang pun yang angkat bicara. Dalam ayat 34 dia katakan, tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Murid-murid Tuhan pada saat di tengah perjalanan, mereka mempertengkarkan satu hal yang menarik buat mereka. Ya, mereka merasa bahwa ketika saya sudah mengikut Tuhan, saya ini yang terbesar. Bukan dari segi badan ya Bapak Ibu. Ya, di sini tidak berbicara soal badan atau fisik. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yang terbesar dikatakan siapa yang terbesar, artinya siapa yang terhebat, siapa yang lebih unggul dari para murid-muridnya ini. Ya. Dikatakan tidak ada seorang pun yang berani berbicara ketika Yesus tanyakan apa yang sedang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan. Kemudian di ayat yang ke-35 Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka. Dia memberitahukan bahwa ketika murid-muridnya mempertanyakan siapa yang terbesar, dia katakan demikian. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu atau menjadi yang terhebat, yang diandalkan, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ya. Siapa yang terbesar dari antara para murid? Dan ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Mungkinkah di dalam hati kita berkata bahwa oh saya yang terbesar, saya yang lebih hebat dari semuanya, saya yang mendirikan gereja ini dan lain sebagainya. Tetapi Yesus katakan, hendaklah ia menjadi yang terakhir, the last dikatakan. Dan semuanya, dari semuanya, dan pelayan. Ya, kalau kita pergi ke tempat rumah makan atau restoran,
Apa tugas dari seorang pelayan? Melayani, Bapak Ibu. Ya, melayani. Bisa saya katakan seperti seorang hamba yang melayani yang datang ke tempat itu. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Ayat 36. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepadanya, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia, yaitu Yesus sendiri, yang mengutus aku. Artinya Yesus membandingkan anak ini, anak yang kecil ini. Dia katakan, barang siapa menyambut seorang anak kecil yang seperti ini, dia menyambut Bapa. Ya. Dikatakan bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku, yaitu Allah Bapa yang mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa siapa yang terbesar di antara para murid ini. Bukan menjadi siapa yang lebih hebat, tetapi biarlah kita sebagai murid yang sudah dimuridkan oleh Tuhan, kita juga harus melayani Tuhan. Sama seperti anak kecil tadi. Ya, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa dia mengutarakan pernyataan yang jelas bahwa untuk menjadi yang pertama, engkau harus menjadi seorang hamba atau pelayan. Kita semua umat-umat Tuhan, para pemirsa, siapa yang tidak mau yang menjadi yang pertama? Ketika sekolah, kita ingin menjadi yang ranking 1. Ketika kuliah mungkin dia ingin menjadi the first, ya, yang menjadi yang pertama. Tetapi pelajaran kita mengatakan bahwa ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjadi murid Tuhan, kita harus menjadi seorang hamba atau para pelayan yang melayani tamu-tamu yang datang ke tempat di mana kita berada. Di luar sana ada banyak anggota-anggota jemaat, bahkan di sekitar lingkungan kita. Mari kita melayani mereka. Ya, jangan kita pandang bulu Bapak Ibu. Tapi biarlah kita melayani mereka. Sama seperti kita melayani Tuhan. Bahkan Allah Bapa yang telah mengutus Tuhan ke dalam dunia ini. Bahkan dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita disampaikan bahwa kemudian Yesus mengilustrasikan maksudnya dengan suatu tindakan. Rupanya ada seorang anak yang berdiri dekat sedang mendengarkan. Yesus menarik anak itu dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Hal ini akan menjadi hal yang menakutkan bagi anak tersebut. Namun kemudian Yesus memeluk anak itu, menenangkan suasana. Yesus mengajarkan bahwa jika engkau menerima anak itu, engkau menerima dia. Dengan demikian, anak yang paling rendah, yang paling kecil itu dihubungkan dengan Allah sendiri. Ya, terkadang di dalam gereja, di dalam lingkungan kita, kalau orang itu banyak uang, kita layani dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika ada orang yang tidak mampu, kita sepertinya mengucilkan mereka. Menjadi pelajaran bagi kita bahwa siapapun mereka, ya, Yesus memberikan ilustrasi melalui perumpamaan seorang anak kecil. Dia katakan, siapapun yang kita temui, mari kita layani mereka. Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya, bahkan kita yang ada pada saat ini. Yesus mau menekankan bahwa ketika kita menerima seorang anak kecil tadi, engkau menerima Bapaknya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita melayani siapa saja yang kita temui, ada banyak orang-orang di luar sana membutuhkan pertolongan dari kita semua. Mari kita melayani mereka. Sama seperti kita melayani Tuhan. Mari kita layani orang-orang yang membutuhkan mereka. Karena kita adalah seorang pelayan, bukan tuan, bukan bos, bukan pemimpin. Tapi kita adalah seorang pelayan Tuhan.
bagi para pemimpin-pemimpin kami juga dan semuanya, dimanapun kita berada, mari kita menjadi pelayan, bukan menjadi tuan atau menjadi bos, menjadi orang yang luar biasa. Pelajaran kita mengatakan bahwa Yohanes mengajukan sebuah pertanyaan tentang orang luar dan Yesus mengajarkan bahwa penting bahwa mereka yang tidak melawan kita adalah di pihak kita. Ya. Jadi siapa yang terbesar adalah mereka yang mau melayani Tuhan, yang mau menjadi seorang hamba, yang mau melayani umat-umatnya yang membutuhkan pertolongan dari kita semua. Baik, di ayat berikutnya dalam Markus pasal 9 ayat 42 sampai ayat yang ke-50. Mari kita buka. Dengan perikop di sana, siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Ayat 42 dikatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ayat 44, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Menarik, di dalam Markus pasal 9 ayat 42 sampai ayat yang ke-50 ini. Kalau kita melihat di awal, ya, pembahasan ini mungkin tampak seperti sebuah kumpulan perikop ini. Sebuah kumpulan ajaran Yesus yang berbeda-beda, yang disampaikan berbarengan tanpa irama atau alasan apapun. Bagaimanapun, jika dilihat lebih dekat, pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa setiap ajaran yang berurutan memiliki keterkaitan dengan ajaran sebelumnya. Perikop ini berkisar pada 3 istilah utama yang menggerakkan pengajaran selangkah demi selangkah. Yang pertama, menyesatkan, kemudian api, dan kemudian garam. Mari kita lihat. Ajaran yang pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang seorang anak-anak kecil yang merujuk kepada orang-orang yang baru percaya. Para guru dan pemimpin ditugaskan dalam kerajaan Allah dengan satu tanggung jawab untuk merawat orang-orang yang baru bertobat ini dengan perhatian khusus. Ya, jadi untuk para pemimpin dan para guru yang ada di gereja-gereja, bahkan di sekitar lingkungan, ketika ada orang yang baru menerima Yesus, jangan kita tinggalkan. Tetapi mari, sama seperti dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 katakan, setelah mereka menerima Tuhan, ajar kembali mereka. Ya, menjadi suatu pelajaran yang menarik bagi saya dan kita semua, para pemirsa yang hadir bahkan menyaksikan akan tayangan ini. Suatu hal yang luar biasa yang Yesus ajarkan bagi kita ketika kita mengajar para murid. Ketika mereka sudah menerima Tuhan, jangan tinggalkan, tetapi kita ajar kembali, kuatkan mereka, biar mereka juga menjadi murid yang memuridkan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa persis dengan etika perjanjian lama dalam merawat mereka yang paling lemah dalam masyarakat kuno, yaitu para janda,
anak yatim piatu, dan orang asing. Yesus berbicara secara hiperbola bahwa akan lebih baik bagi orang yang menyesatkan ke dalam dosa atau anak-anak kecil ini ditenggelamkan ke dalam laut. Tidak ada gunanya, ya. Orang baru terima kebenaran Tuhan. Kemudian ada orang yang mencoba untuk menyesatkan mereka ke dalam dosa, menjatuhkan mereka. Itu berarti tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Ya, tidak ada gunanya para pemirsa. Kenapa? Mereka ini baru menerima kebenaran Tuhan. Kemudian kita yang mungkin sudah lama di dalam kebenaran, kita jatuhkan mereka. Yang terjadi adalah mereka tidak mau lagi menerima kebenaran Tuhan itu. Ya. Inilah yang penting. Bahwa frase slogan menyesatkan menuntun kepada pengajaran terpanjang dalam pasal ini. Ada dua teka-teki yang menghadang pembaca. Yang pertama, adakah Yesus benar-benar mengajarkan orang untuk memotong tangan atau kaki atau mencungkil mata? Ya. Kalau kita baca dalam Markus pasal 9 ayat 42 sampai 50, itu ada kata-kata di sana, yaitu apa? Memotong tangan atau kaki atau mencungkil mata. Yang kedua, adakah Yesus mengajarkan suatu neraka yang menyala-nyala selamanya? Jawaban terhadap pertanyaan pertama adalah Yesus tidak mengajarkan untuk memotong atau mencungkil mata. Tetapi ya, hal ini yang ditolak dalam Yudaisme. Ternyata dalam ajaran Yudaisme mereka menolak akan apa yang Yesus katakan. Tuhan sedang menggunakan hiperbola untuk menyampaikan maksudnya. Tuhan menyampaikan perumpamaan yang dicontohkan melalui seperti mencungkil mata, ya, kemudian memotong tangan dan lain sebagainya. Jika kehilangan satu tangan, kaki atau mata, suatu hal yang mengerikan. Betapa lebih besarnya bencana yang akan terjadi bagi orang Kristen yang berbuat dosa. Itu makanya dalam Markus pasal 9 tadi, dia katakan demikian. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Bukan berarti Tuhan katakan potong itu kaki. Ya. Kalau kakimu untuk melangkah dan melangkahkan ke arah yang menyesatkan, lebih baik tidak usah, saudaraku. Ya. Apalagi mata, dia katakan. Jika matamu itu melihat yang tidak benar, menyesatkan engkau, cungkil, dia katakan. Karena itu tidak ada gunanya. Suatu hal yang luar biasa dikatakan. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata apa? Satu. Apa gunanya kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, tapi kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ya. Lebih baik kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita diterima oleh Tuhan dengan apa adanya dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Daripada kita berada, ya, berapa lama kita menerima Tuhan, tapi ujung-ujungnya kita masuk surga. Kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga karena kita menjadi batu sandungan bagi orang. Sama seperti ayat yang sudah dibacakan tadi. Yesus menjelaskan bahwa kalau kakimu itu tidak berguna, tidak ada gunanya dan membawa ke arah yang lebih tidak sesuai, potong, dikatakan. Ya, tidak ada gunanya, dikatakan. Pertanyaan kedua juga mendapat jawaban negatif. Yesus tidak sedang mengajarkan mereka yang menyala-nyala selamanya. Bagaimana kita tahu? Pertama, bagian tersebut mengandung aspek humor tertentu. Bayangkan orang memasuki kota surgawi dengan satu mata, satu kaki atau satu tangan. Kemudian bayangkan orang-orang yang utuh anggota tubuhnya masuk neraka. Bukankah ini seharusnya kebalikannya? Apakah orang sehat ada di neraka? Itu adalah humor. Humor semacam itu adalah topik yang begitu serius. Membuat orang berpikir bahwa Yesus mengilustrasikan suatu hal dengan hiperbola. Dosa harus ditanggapi dengan serius sehingga lebih baik kehilangan tangan, kaki atau mata daripada berbuat dosa. Sehubungan dengan neraka yang bersifat kekal, konsekuensinya bersifat kekal, bukan api neraka itu sendiri. Ya, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Penekanan ditambahkan bahwa mereka yang hilang tidak dibakar selamanya. Sebaliknya mereka binasa selamanya. Ini suatu perbedaan yang sangat besar. Yesus mengasihi kita. Ketika Yesus mengasihi kita, apapun yang tidak berguna dan mengarahkan bukan kepada, dia memberikan sebuah gambaran bahwa lebih baik itu apa? Dipotong atau dicungkil. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita sebagai para murid-murid Tuhan, ketika kita melihat orang yang baru lahir, baru menerima Tuhan, mari kita ajar mereka, tuntun mereka, bahkan siapapun yang kita temui, biarlah kita menuntun mereka tetap pada jalan yang benar. Ya. Dikatakan bahwa neraka konsekuensinya yang bersifat kekal akibat daripada api neraka itu. Api neraka itu dikatakan dalam pelajaran ini bahwa api neraka itu sendiri tidak bersifat kekal, tapi akibatnya membinasakan orang-orang itu selamanya. Ya, jadi pelajaran bagi kita di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-50. Ketika kita menjadi murid Tuhan, mari kita bukan menjadi pimpinan atau siapapun, tapi biarlah kita tetap menjadi hamba. Kalaupun kita diberikan suatu tanggung jawab dimanapun kita berada, tetaplah menjadi seorang hamba, seorang pelayan yang haus untuk melayani. Dan ketika kita melihat orang-orang di luar sana membutuhkan pertolongan kita, mari kita tolong mereka. Inilah yang Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya. Memiliki sifat kerendahan hati. Sama seperti Yesus. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi tujuannya adalah melayani. Dan ketika kita dikatakan tidak berguna, tidak menuntun orang lain kepada keselamatan Tuhan, maka konsekuensi yang terbesar yang kita hadapi adalah kematian selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 16 memberikan satu jaminan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, ya, baik siapapun itu, akan menerima hidup yang kekal, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan kita semua, bahwa kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Mari kita menginjil, mari kita menjadikan orang-orang yang di luar sana menjadi murid Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembahasannya Pendeta Manawan, sangat luar biasa. Tentu saja Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, ada poin-poin yang menarik di mana kita mengikut Yesus. Ada harga, ada nilai, ada pengorbanan, dan banyak hal. Dan pertanyaan terbesar kita adalah sebagaimana pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, sebenarnya siapa Yesus itu? Kenapa kita harus ikut Dia? Banyak orang ragu, tetapi buktinya banyak keajaiban-keajaiban dibuat oleh Yesus. Untuk menutup ini, saya akan berikan sekali lagi waktu dengan singkat kepada hamba Tuhan Pendeta Samuel Timbuleng untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Pendeta. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sama seperti ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku bagimu? Pertanyaan yang sama disampaikan kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Siapa Yesus bagi saudara? Sama juga seperti ayah dari anak yang ditolong oleh Yesus. Percayakah engkau? Dalam situasi kita apapun, apakah kita tetap percaya sama Tuhan? Apakah kita benar-benar berserah sama Tuhan? Dan ingat,
pengetahuan atau pengenalan terhadap Yesus sangat menentukan keselamatan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami berikan waktu juga singkat untuk memberikan closing statement. Pendeta Manawan, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Daniel Siswanto. Menjadi closing statement bagi kita pada hari ini bahwa sama seperti judul yang kita pelajari, pelajaran yang ketujuh ini, biarlah kita mengajar para murid. Kita juga harus menghidupkan, kita menjadi seorang hamba. Dan ketika kita mengajar para murid, biarlah murid tersebut bisa melihat dari kehidupan kita bahwa kita mau melayani mereka. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta. Pemirsa, jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang rindu disampaikan, apakah pembelajaran Alkitab, apakah perlawatan, doa-doa dan seterusnya, sampaikan kepada call center kami yang nomornya tertera yang ada di layar saudara, 085 700 994 007. Sekali lagi, jika ada permohonan-permohonan yang lain sehubungan dengan pembelajaran Alkitab, kunjungan atau doa dan seterusnya, silakan kirim message saudara di call center kami 085 700 994 007. Pelajaran yang telah kami pelajari, yang kami berikan kepada saudara, kiranya menjadi berkat bagi kita. Dan sebelum kita mengakhiri ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan berdoa. Pendeta muda Samuel Timbuleng akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih banyak atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pelajaran sekolah Sabat yang telah kami baca dan dengarkan bersama. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, saudara-saudara, para pemirsa yang mendengarkan hal ini dimanapun mereka berada. Sehingga kiranya melalui teknologi, alat-alat, media yang Tuhan berikan, ini boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga pelajaran hari ini dan pelajaran-pelajaran yang lain boleh menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan berkatilah setiap pemirsa yang mendengar setia akan channel ini, sehingga ini boleh menjadi satu berkat bagi saudara kami semua, dan kami boleh tetap menjadi salam berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Baik, terima kasih untuk waktu yang indah di dalam pelajaran sekolah Sabat bersama dengan East Java Conference Voice of Seven. Tentu kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran berikutnya. Pastikan tetap tergabung di dalam channel YouTube Advent KCKT. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Samuel Timbuleng dan juga Pendeta Michael Manawan. Tuhan memberkati kita.